Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
kemarin kita kan ada acara pelatihan. Oh, Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. ada event dari ke depan. Eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah kan? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi bukan? Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. Itu ya datang langsung. Semua orang pasti akhirnya akan meninggal. Saat manusia meninggal, ada banyak sekali cerita akan kemana mereka selanjutnya. Tentu saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Meski kebanyakan orang percaya gerbang akhirat, neraka, atau kehidupan sesudah kematian hanya bisa dimasuki setelah meninggal, namun ada sebagian orang percaya bahwa pintu dunia lain itu dapat ditemukan pada beberapa tempat di dunia ini. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tempat menuju gerbang akhirat. Diawali dengan Gunung Hekla di Islandia. Sejak letusan gunung berapi Hekla pada 1104, gunung berapi aktif ini sering disebut sebagai pintu gerbang akhirat. Gunung berapi ini sendiri terletak di dekat kawasan padat populasi, sehingga selain menghancurkan daratan sekitar, letusannya juga telah menyebabkan gempa bumi dan wabah penyakit. Erupsi Hekla juga sudah menewaskan banyak sekali orang, sehingga jelas mengapa dikatakan sebagai pintu gerbang neraka. Saking besarnya, muntahan lava pijar Hekla disebutkan sebagai ludahan api neraka dan mengembalikan roh-roh penasaran ke bumi. Namun selain itu masih banyak cerita mengitari tempat misterius ini. Beberapa orang menyebutkan tempat ini sebagai tempat di mana para penyihir bertemu dengan iblis. Dan tempat ini juga dirumorkan sebagai tempat di mana Judas, rasul yang mengkhianati Yesus, dikurung. Letusan yang terjadi pada tahun 1341 juga dilaporkan memiliki perwujudan seakan-akan ada burung-burung terbang di atasnya. Dan beberapa orang menggambarkan burung-burung ini sebagai roh dari dunia lain. Selanjutnya adalah Istana Houska di Republik Ceko. Kebanyakan proyek pembangunan dilakukan di lokasi tertentu dengan alasan logis, namun tidak halnya dengan Istana Houska. Houska Castle atau Istana Houska dibangun di lokasi yang sama sekali tidak memiliki nilai strategis. Akses sumber daya sangatlah sulit ditemukan, jauh dari sumber air, dan memiliki desain yang aneh. Jika sebuah istana pada umumnya dibangun untuk melawan serangan dari luar, Houska Castle justru memiliki banyak fitur yang seakan-akan terlihat untuk menahan sesuatu di dalam. Konon, istana ini dibangun di atas lubang tanpa dasar yang mengarah ke neraka. Legenda tersebut mengatakan bahwa Raja Bohemia, Ottokar II,
memberikan pengampunan kepada setiap tahanan yang berani menurunkan diri mereka ke lubang tersebut dan melaporkan apa yang ada di bawah lubang tersebut. Tahanan pertama hanya bertahan selama beberapa detik sebelum ia berteriak. Dan sesudah ia kembali, dikatakan rambutnya menjadi putih dan terlihat lebih tua 30 tahun dengan menceritakan berbagai makhluk yang tidak jelas. Otokar 2 kemudian membuat istana di atas lubang tersebut dengan tujuan untuk menangkap iblis. Setelah istana ini dibangun, ada berbagai kisah lain yang menceritakan suara aneh, teriakan, dan wujud mengerikan dari dunia lain muncul di tempat ini. Selain itu, Houska Castle juga pernah ditempati Nazi selama Perang Dunia Kedua dan menjadi berbagai eksperimen dan kejadian mengerikan. Berikutnya adalah The Sacred Cenotes atau sumur suci bawah tanah. Sumur suci bawah tanah yang juga dikenal dengan Mayan Cenotes ini sebenarnya merupakan gua sebagai saluran air bawah tanah yang terbentuk secara alami. Tempat ini berupa sumur raksasa yang berada 25 meter di bawah permukaan tanah dengan diameter berkisar 60 meter dan kedalaman 35 meter. Tempat ini digunakan oleh kaum Maya untuk berbagai tujuan. Dan uniknya pada saat matahari sedang berada di titik tertingginya, sumur ini tidak akan memiliki bayangan sama sekali. Seperti yang biasa terjadi pada ritual kuno, di kedalaman gua ini dapat ditemukan kuil kaum Maya, serta sisa-sisa tulang manusia dan binatang sebagai korban persembahan untuk dewa. Tempat ini dipercaya juga sebagai kediaman Chak, sang raja hujan. Dan kaum Maya akan meninggalkan persembahan di gua untuk mendapatkan panen yang berlimpah. Bangsa Maya percaya jika hari-hari ketika matahari berada di puncaknya, yakni sekitar 23 Mei dan 19 Juli, maka lokasi ini akan dipenuhi sinar terang dan menjadi alasan bagi bangsa Maya untuk melakukan ritual di depan pintu neraka. Kini, The Sacred Cenotes lebih menjadi tempat yang lebih banyak dikunjungi turis untuk berenang. Ditambah dengan kondisi alam yang menutupi sumur raksasa ini yang telah menjadikannya sebagai kolam air tawar cantik dengan airnya yang biru. Berlanjut ke Lake Avernus atau Danau Avernus di Italia. Tempat ini sering disebut-sebut sebagai pintu masuk menuju neraka karena penampilannya yang memiliki warna gelap, kawah-kawah berapi pasif, air yang tenang, gua yang dalam, dan terkadang memunculkan luapan gas. Dan luapan gas ini dikatakan seakan-akan terlihat seperti Hades, si penguasa neraka yang kembali ke kediamannya, dan banyak hewan dikatakan mati karena sulfur dari danau ini. Dan gua-gua di sekitar danau mengarah ke pedalaman yang merupakan rumah peramal. Dikisahkan bahwa gua-gua di sekitar danau inilah yang memperbolehkan mimpi buruk untuk mengunjungi dunia manusia. Nama Avernus sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti birdless atau tidak ada burung. Ini berdasar atas kepercayaan di mana burung-burung yang terbang di atas danau ini akan mati karena luapan racun dari danau Avernus. Tidak diketahui secara jelas dari mana kepercayaan ini berasal. Namun pada zaman modern ini, burung-burung dapat terbang di atas danau ini dengan bebas. Tempat menuju gerbang akhirat lainnya adalah Fengdu di Cina. Terletak di kota madya Chongqing, Cina, kota hantu berumur 2000 tahun ini telah sering disebut sebagai tempat pemberhentian roh orang mati sebelum mereka pergi ke kehidupan selanjutnya. Kota ini sendiri penuh dengan kuil-kuil Buddha dan Tao yang digambarkan penuh dengan setan neraka yang bertugaskan untuk menyiksa roh orang mati. Tak hanya itu saja, Fengdu juga sudah dipenuhi dengan berbagai dekorasi dan pahatan yang menekankan akan kota hantu ini sendiri. Seperti contohnya keberadaan pahatan muka Raja Neraka yang dikenal dunia sebagai salah satu pahatan batu terbesar di dunia. Menurut legenda dari dinasti Han,
Zaman dahulu kala ada dua orang pejabat kerajaan bernama Wang Fangping dan Yin Changsheng yang telah meninggalkan jabatan mereka untuk mendalami Taoisme di kota ini dan mencapai keabadian. Dan jika nama mereka digabungkan, maka akan terdengar seperti Raja Neraka yang telah menjadikan kota ini sebagai kediaman para setan. Mungkin karena hal tersebut, tempat ini layaknya kota mati yang tak berpenghuni. Tempat menuju gerbang akhirat selanjutnya adalah Atun Tunisia Muknal di Belize. Tempat ini merupakan deretan gua yang terletak di pusat pemeliharaan tapir gunung Belize. Penelitian menunjukkan bahwa tempat ini merupakan tempat di mana kaum suku Maya melakukan berbagai ritual mereka. Meski tempat ini sekarang terbuka untuk tur publik, di sini para pengunjung masih dapat melihat sisa-sisa kurban manusia dari berbagai umur, dimulai dari bayi hingga orang dewasa. Diperkirakan bahwa sisa kerangka manusia yang ada di sana telah berumur sekitar 1.200 tahun. Legenda mengatakan bahwa gua-gua ini merupakan rumah bagi dewa hujan Chak. Sedangkan barulah pada kedalamannya terletak labirin dunia lain yang disebut Sibaba. Sibaba sendiri adalah rumah bagi 12 iblis dan pasukan dewa hujan. Konon ke-12 iblis inilah yang bertanggung jawab atas kematian, penyakit, kelaparan, kesakitan, dan kemiskinan. Dan kaum Maya melakukan kurban manusia dengan tujuan untuk membuat ke-12 iblis ini tetap tenang dan tidak mengganggu manusia. Dan tempat menuju gerbang neraka yang terakhir adalah 7 gerbang neraka atau 7 Gates of Hell. Konon, apabila seseorang telah berhasil menemukan dan melewati ke-7 gerbang akhirat, maka ia akan menemukan dirinya di dunia lain, atau singkatnya ia berada di neraka. Tidak diketahui secara jelas keberadaan dari ke-7 gerbang ini, namun berbagai sumber mengatakan bahwa ke-7 gerbang ini ada di setiap benua, yakni Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia, yang artinya ada 1 gerbang untuk setiap benua. Menurut rumor yang beredar, keberadaan gerbang-gerbang tersebut terdapat di tangan kiri Sphinx di Mesir, dekat Temple Mount di Israel, pemakaman Père Lachaise di Paris, dekat patung raksasa Yesus di Brazil, pemakaman Marie Lavea di New Orleans, pemakaman Rockwood di Sydney, Lebanon Road di Lebanon, dan di Kutub Selatan sendiri. Meski demikian, semua tempat tersebut belum dapat dikatakan secara pasti bahwa memang bagian dari 7 gerbang neraka. Karena selain 7 Gates of Hell, ada juga 13 Lost Gates of Hell. Dan legenda mengisahkan bahwa para dewa telah membuat gerbang palsu yang serupa untuk membuat para iblis kebingungan dan kemudian menyebarkannya di berbagai tempat di dunia. Pemirsa, itulah ke-7 tempat menuju gerbang akhirat versi